Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Mahesa Jenar menyusup. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Mahesa Jenar berkehendak meninggalkan Arya di desa itu untuk melihat perkembangan Banyu Biru dan ajang pertemuan golongan hitam yang dinahkodai oleh sepasang uling dari Rawapening. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Demikianlah, maka pada suatu hari, sepekan sebelum purnama naik, Mahesa Jenar berangkat untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya. Setelah ia menitipkan Arya kepada penduduk, serta pamit kepada mereka itu bahwa ia akan mengunjungi orang tuanya di daerahnya yang lama. Dengan memakai pakaiannya yang kumal, Mahesa Jenar berharap bahwa dirinya tidak segera dapat dikenali. Karena itu pula ia selalu menghindari setiap pertemuan dengan orang-orang Banyu Biru. Apabila kehadirannya sampai diketahui orang, maka usahanya akan menjadi terhalang. Apalagi kalau hal itu sampai terdengar Ki Ageng Lembusura, yang pasti menduganya telah lenyap ketika ia tergelincir ke dalam jurang. Tetapi sebelum itu Mahesa Jenar masih harus berusaha untuk bertemu dengan seseorang yang telah berjanji kepadanya untuk bersama-sama ke Rawapening, yaitu Ki Dalang Mantingan. Usahanya mula-mula adalah mencari tempat yang kira-kira akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan itu. Hampir setiap saat ia bersembunyi di semak-semak di sekitar daerah Rawapening yang menjorok ke utara. Meskipun di daerah itu nampaknya tidak ada jalan, tetapi Mahesa Jenar dapat mengenal bahwa ada sebuah lorong rahasia yang sengaja dikaburkan dengan semak-semak dan pepohonan kecil lainnya. Tetapi ia sama sekali belum berani untuk memasuki lorong itu sebelum mendapat beberapa kenyataan yang tidak terlalu membahayakan. Pada hari kedua, Mahesa Jenar melihat seseorang berkuda memasuki lorong itu. Orang itu bertubuh tegap kekar, matanya bersinar-sinar, hidungnya melengkung, serta dagunya jauh menggantung di bawah mulutnya. Menilik wajahnya, Mahesa Jenar menduga bahwa orang yang demikian itu dapat berbuat sesuatu tanpa tanggung-tanggung. Ia dapat menjadi kejam seperti iblis. Melihat orang itu lewat, Mahesa Jenar menahan napas. Ia masih belum pernah mengenalnya. Di pinggang orang itu tergantung sebuah pedang. Meskipun demikian, Mahesa Jenar dapat mengenal bahwa orang itu pasti anggota gerombolan uling Rawapening. Karena orang itu mengenakan ikat pinggang kulit lebar bergambar sepasang uling yang saling membelit. Hal itu bagi Mahesa Jenar adalah sangat menguntungkan. Ketika suara derap kudanya sudah tak terdengar lagi, dengan hati-hati sekali Mahesa Jenar keluar dari persembunyiannya untuk kemudian menyusuri lorong itu, mengikuti bekas telapak kaki kuda yang baru saja lewat. Ia mengharap dengan demikian ia akan dapat mendekati setidaknya mendekati sarang gerombolan uling Rawapening.
Ternyata bahwa lorong itu sengaja dibuat berkelok-kelok. Beberapa kali Maeso Jenar menganggap bahwa seterusnya daerah itu sangat sulit dilewati. Namun dengan menerobos semak yang tipis saja, ia sampai pada tempat yang tidak lagi ada kesukaran untuk dilaluinya. Demikianlah Maeso Jenar dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan selalu mengikuti jejak kuda yang dinaiki oleh orang yang belum dikenalnya. Tiba-tiba Maeso Jenar mendengar tidak jauh di hadapannya lamat-lamat suara orang tertawa. Cepat ia menghentikan langkahnya dan segera menyelinap ke semak-semak. Sesaat kemudian suara tertawa itu berhenti. Tetapi kemudian terdengar orang bercakap-cakap perlahan-lahan. Karena itu Maeso Jenar tidak dapat menangkap isi percakapan mereka. Dengan sangat hati-hati, Maeso Jenar berusaha untuk mendekati orang yang sedang bercakap-cakap itu. Tapi ketika ia telah menjadi bertambah dekat, suara percakapan itu telah berhenti. Meskipun demikian, Maeso Jenar masih mendengar salah seorang berkata, "Silahkan Kakang Sri Gunting, kudamu telah lelah sekali." Dengan demikian tahulah bahwa Maeso Jenar, orang yang berkuda itu adalah Sri Gunting, orang pertama di dalam gerombolan Uling Rawa Pening. Sesudah pasang uling itu sendiri, sejenak kemudian terdengar kembali suara langkah kuda Sri Gunting disusul dengan langkah kuda lain ke arah yang berlawanan. Saat kemudian Maeso Jenar melihat orang lain lewat di depannya. Orang itu pernah dikenalnya beberapa waktu yang lalu. Ia adalah Yuyu Rumpung yang bersama-sama dengan Gemak Paron berusaha untuk mencuri kedua pusaka keraton di Bukit Tidar. Maeso Jenar sama sekali tidak mempedulikan orang itu lewat. Tetapi dengan demikian ia harus semakin hati-hati. Ternyata lorong itu memang merupakan pintu masuk ke sarang Uling Rawa Pening. Pantaslah kalau jalan itu selalu dirondai dengan cermat. Beberapa langkah kemudian kembali Maeso Jenar mendengar suara orang bercakap-cakap juga perlahan-lahan, tetapi agaknya lebih dari 2 orang. Ketika Maeso Jenar berhasil mengintip dari jarak yang agak jauh, dilihatnya Sri Gunting sedang bercakap-cakap dengan 2 orang yang bersenjatakan tombak. Tetapi juga kali ini ia tidak mendengar isi percakapan mereka. Sampai akhirnya Sri Gunting meneruskan perjalanannya. Sampai di situ, Maeso Jenar tidak berani lagi menuruti jejak kuda itu secara langsung. Sebab kemungkinan untuk bertemu orang-orang gerombolan uling akan bertambah besar. Meskipun andai kata ia dapat memenangkan perkelahian melawan 3-4 orang, dengan demikian kedatangannya sudah diketahui lebih dahulu. Karena itu Maeso Jenar berusaha untuk mengikuti kuda Sri Gunting dari semak-semak di sekitar lorong itu. Meskipun kadang-kadang ia harus merangkak-rangkak, menerobos pohon-pohon liar, serta sulur-sulur dan tumbuh-tumbuhan merambat lainnya. Dugaan Maeso Jenar bahwa penjagaan semakin lama semakin rapat ternyata benar. Beberapa langkah kemudian kembali terdapat beberapa orang penjaga. Dengan demikian, Maeso Jenar mengharap bahwa tidak lama lagi ia akan sampai ke sarang sepasang Uling Rawa Pening. Ketika Maeso Jenar maju lagi, tiba-tiba sampailah ia pada daerah tumbuh-tumbuhan yang rapat sekali. Pohon-pohon berduri tumbuh rapat diseling dengan tanaman-tanaman menjalar dan beberapa tanaman yang sangat gatal apabila menyinggung tubuh. Misalnya
pohon rawe serta pohon-pohon yang mengandung lugut dari jenis bambu. Melihat kerapatan pepohonan itu, Maesa Jenar tertegun sebentar. Ketika ia memandang ke arah Sri Gunting yang juga maju dengan perlahan-lahan di atas kudanya, dilihatnya ia membelok menyusur tanaman-tanaman berduri itu ke arah timur. Perlahan dan sangat hati-hati, Maesa Jenar berusaha untuk mengikutinya. Beberapa langkah kemudian nampaklah sebuah pohon yang tidak terlalu tinggi, tetapi daunnya sangat lebat. Di balik pohon itulah Maesa Jenar melihat Sri Gunting menghilang. Taulah kini Maesa Jenar bahwa pohon-pohon yang tumbuh rapat sekali itu memang sengaja diatur sedemikian rupa sehingga merupakan benteng hidup yang mengelilingi pusat sarang Uling Rawa Pening. Gerombolan yang mempunyai nama tidak kalah menggetarkan daripada nama Rawa Ijo yang ditakuti di daerah pantai utara. Sampai di situ, Maesa Jenar terpaksa tidak dapat mengikuti Sri Gunting untuk seterusnya. Ia tidak mau tergesa-gesa menyusup pohon yang rimbun itu, sebab ia masih belum mengetahui apakah kira-kira yang berada di belakangnya. Mungkin setelah menyusup pohon itu, langsung akan memasuki sebuah gardu perundaan atau malah sampai ke barak Uling sendiri. Karena itu, Maesa Jenar terpaksa berhenti di semak-semak sambil beristirahat. Ia mencoba memutar otak bagaimana dapat memasuki, setidak-tidaknya mengetahui keadaan di dalam sarang itu. Akhirnya, Maesa Jenar menemukan cara juga. Meskipun ia tidak pasti akan dapat masuk, tetapi ia akan mendapat gambaran tentang keadaan di balik benteng tanaman itu. Sebagai seorang prajurit, ia pernah mendapat latihan panjat memanjat, menggantung dan berayun dengan tali yang cukup tinggi. Dengan hati-hati, Maesa Jenar pun segera memanjat dari pohon yang tidak terlalu besar menjalar ke pohon lain, sehingga akhirnya Maesa Jenar berada di atas dahan sebuah pohon yang memungkinkan ia dapat melihat keadaan di dalam keadaan pusat sarang sepasang uling. Ternyata di dalam benteng itu ada sebuah lapangan yang tidak begitu luas. Di pinggir lapangan tampaklah beberapa rumah. Menurut dugaan Maesa Jenar, rumah-rumah itu terlalu sedikit untuk dapat didiami oleh anak buah uling yang banyak jumlahnya. Karena itu, di tempat lain pasti masih ada tempat-tempat serupa itu. Di lapangan itu, Maesa Jenar melihat Sri Gunting berkuda melintas. Kemudian ia berhenti di depan salah satu dari rumah-rumah yang berjaga di pinggir lapangan. Seseorang menerima kudanya, lalu mengikatnya pada sebuah pohon. Sedang Sri Gunting sendiri langsung memasuki rumah itu. Beberapa saat kemudian dilihatnya Sri Gunting keluar lagi. Dipanggilnya dua orang laskarnya, kemudian berjalan melintas lapangan dan menyusup ke balik sebuah pohon. Pohon itulah rupanya pintu keluar masuk benteng yang tadi juga dilewati Sri Gunting. Ternyata di balik pohon itu sama sekali tidak terdapat sebuah gardu. Memang beberapa orang tampak mengawalnya sebagai pengawal pintu gerbang. Ketika Maesa Jenar sedang sibuk menduga-duga di manakah pertemuan akan dilangsungkan, tiba-tiba dilihatnya keluar dari salah satu di antara rumah itu dua orang yang bertubuh tinggi tetapi tidak begitu besar, berwajah runcing dan berhidung tajam. Itulah sepasang Uling Rawa Pening yang di tangan mereka selalu tergenggam sebuah cemeti besar. Di belakang mereka berjalan Sri Gunting dan dua orang lainnya. Melihat mereka, mau tidak mau Maesa Jenar terpaksa menahan napas.
Bagaimanapun kedua orang itu termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi, sehingga panca indera mereka pun tentunya begitu terlatih. Beberapa saat kemudian Maisa Jenar melihat orang-orang mereka menyediakan kuda, lalu dengan kuda-kuda itu Uling Rawapening serta 3 orang yang mengiringnya pergi melintasi lapangan dan menyusup pohon yang merupakan pintu gerbang benteng itu, untuk kemudian muncul di luar benteng. Maisa Jenar jadi menduga-duga kemanakah mereka pergi. Cepat ia turun dengan sangat hati-hati, tapi ketika sepasang uling itu menyusur benteng ke arahnya, ia jadi diam dan bersembunyi di balik daun-daun yang agak rimbun, apalagi ketika mereka lewat dekat di bawahnya. Adalah suatu keuntungan ketika Maisa Jenar mendengar mereka bercakap-cakap. Terdengar Uling Putih berkata, "Jadi kau yakin bahwa tempat itu telah disiapkan dengan baik?" Terdengar Sri Gunting menjawab, "Sudah Ki Lurah, cuma 1-2 barak yang belum siap benar." "Bagus," Uling Putih meneruskan pasing-singan, "dan Simorodro dari Lodaya akan hadir dalam pertemuan itu. Tidakkah mereka akan berpihak?" Sela Uling Kuning, "Tidak, mereka pasti akan menghargai nama mereka masing-masing," jawab Uling Putih. Setelah itu mereka tidak berkata-kata lagi. Baru kemudian terdengar Sri Gunting mengatakan sesuatu, tetapi Maisa Jenar sudah tidak dapat mendengarnya lagi. Dengan mendengar percakapan mereka, Maisa Jenar dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pertemuan tokoh-tokoh hitam itu nanti tidak akan dilakukan di dalam benteng itu, tetapi di tempat lain. Hal ini mungkin atas pertimbangan-pertimbangan keselamatan benteng itu, atau untuk tetap merahasiakan sarang gerombolan Uling Rawapening. Karena itu segera Maisa Jenar turun dan bergantungan pada sebuah sulur. Demikian ia sampai di tanah. Cepat-cepat ia berusaha untuk dapat mengikuti kedua pasang uling itu. Untuk itu Maisa Jenar tidak banyak menemui kesulitan, kecuali ia sudah mengenal jalan sempit yang menuju keluar dari benteng. Juga kuda-kuda itu tidak dapat berjalan cepat di jalan yang banyak rintangannya. Beberapa ratus langkah kemudian, rombongan uling membelok meninggalkan lorong semula dan menempuh jalan lain yang lebih sulit. Namun bagaimanapun juga Maisa Jenar tetap dapat mengikutinya, meskipun kadang-kadang ia harus berlari-lari kecil, merangkak, meloncat, dan merunduk, sehingga akhirnya Maisa Jenar melihat di depannya terbentang sebuah padang rumput yang luas. Di pinggir padang itu sedang dibangun beberapa barak yang di bagian masih dikerjakan. Itulah tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan suatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Mengingat apa yang akan terjadi di lapangan itu, hati Maisa Jenar menjadi berdebar-debar juga.